Baiklah, saya akan melanjutkan metode pembelajaran. Kalau kemarin kita dalam rumpun kolaboratif, nah sekarang kita masuk pada rumpun komunikatif. Dalam rumpun kolaboratif terakhir kita membahas tentang role playing, di mana role playing sosiodrama itu seorang guru harus menyiapkan naskah drama dan lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa yang tidak terlibat dalam drama atau sebagai penonton saja. Nah, untuk berikutnya, pada metode yang dalam rumpun komunikatif, mindset atau paradigma kita adalah bagaimana siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi orientasinya bukan hanya tujuan pembelajaran atau mereka paham konsep, paham materi, tapi mereka juga memiliki ilmu komunikasi yang baik. Nah, metode yang pertama adalah metode Think, Talk, Write. Dalam metode ini pertama kali dikenakan oleh Winker dan Laughlin pada tahun 96. Metode ini memang bagus untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi atau berbicara dan menulis. Nah, sesuai dengan namanya, metode ini terdiri dari 3 sintaks atau 3 tahap, yaitu tahap berpikir, berbicara, dan menulis. Pada tahap berpikir, siswa membaca teks atau buku secara individual yang diberikan oleh guru. Kemudian memikirkan alternatif-alternatif permasalahan yang diberikan oleh guru atau yang ada dalam buku teks itu. Kemudian membuat catatan kecil atas alternatif-alternatif. Usahakan ketika guru memberikan pertanyaan, berikan pertanyaan yang memiliki lebih dari satu opsi jawaban. Setelah itu, siswa mencatat hal yang tidak dipahami untuk kemudian nanti di akhir pembelajaran dibahas atau dilakukan konfirmasi. Berikutnya pada tahap talk, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki, merefleksi, menyusun, serta menguji ide yang ada di dalam catatan awalnya dia untuk disampaikan di kelompok untuk menerima tanggapan dari kelompok lain atau dari anggota yang lain. Nah, setelah itu jangan lupa ketika ada ide-ide bagus dari anggota kelompok yang lain, maka siswa semuanya wajib mencatatnya. Kemudian dari ide-ide yang disampaikan oleh temannya kemudian disusun ulang atau diasimilasikan menjadi sebuah konsep atau konstruksi dari pengetahuan. Ketika mereka melakukan hal seperti itu, apa peran guru di sini? Nah, peran guru adalah mengajukan atau menyediakan permasalahan yang bagus, kemudian mendorong dan menyimak. Intinya adalah melakukan kegiatan pendampingan atas ide yang mereka munculkan. Jangan sampai ide itu terlalu menyimpang dari konsep. Berikutnya adalah metode talking stick. Nah, metode ini dicatat oleh Carol Locus pada tahun 2006, yang sebenarnya metode ini sering digunakan oleh suku Indian atau Indiana di wilayah Amerika. Nah, di dalam suku itu mereka ketika bermusyawarah menggunakan tongkat untuk menyampaikan gagasan. Nah, tongkat ini siapa yang memegang tongkat, dia berhak dan memiliki kuasa untuk menyampaikan pikirannya. Dan tidak boleh diinterupsi oleh orang lain sampai dia selesai untuk menyampaikan gagasan atau pikiran-pikirannya. Sehingga tidak ada lagi saut-sautan seperti kalau kita lihat anggota dewan yang sedang bermusyawarah di gedung DPR atau MPR, yang mereka kadang saling saut, saling interupsi, yang kadang tidak bisa tersampaikan informasi dengan baik. Karena apa? Mereka tidak siap untuk menerima pikiran orang lain. Padahal di sini kita mengajarkan pada siswa untuk siap menerima pikiran-pikiran orang lain. Secara umum sintaksnya terbagi menjadi 9 kegiatan. Yang pertama, siswa dibagi kelompok menjadi 5-6 orang per kelompok. Setelah itu siapkan tongkatnya, panjangnya ya mungkin 20-30 cm sudah cukup. Sampaikan materi pokoknya, kemudian siswa berdiskusi atas wacana yang diberikan oleh guru. Materi ini bisa materi yang sifatnya kontekstual sesuai dengan keadaan realita yang memunculkan banyak sekali persepsi-persepsi dan pendapat. Nah, setelah itu siswa menutup bacaan dia, kemudian berikan tongkat kepada siswa dan guru memberikan pertanyaan. Bisa dilakukan secara bergantian atau dengan metode yang lain. Kalau dulu saya pernah menggunakan, metode yang saya gunakan adalah dengan menggunakan musik. Ambil satu anak untuk menjadi operator musik. Kemudian dia hanya menekan pause and play, kemudian dia ditutup matanya sehingga dia tidak tahu siapa yang menerima tongkat itu. Nah,
ketika di play musik berjalan, ketika dia stop, siapa yang memegang tongkat, jadi tongkat itu digilir, siapa yang memegang tongkat dia mendapatkan pertanyaan dari guru. Nah, ketika ada siswa yang sudah menerima tongkat, kemudian menerima tongkat lagi, kemudian musiknya berhenti, dia boleh menyerahkan ke kanan atau kirinya, sehingga semuanya berkesempatan sama. Nah, bagi siswa, ketika di kelas siswa sudah sebagian besar menerima tongkat dan menyampaikan pikirannya, maka guru bisa dapat memberikan kesimpulan dan melakukan evaluasi. Metode berikutnya kita namakan sebagai snowball throwing atau melempar bola salju. Nah, sintaksnya adalah guru membentuk kelompok dengan satu orang yang berkemampuan tinggi, kemudian guru menyampaikan materi yang akan dibahas dan guru memanggil ketua dan memberikan penjelasan materi. Nah, dari ketua kelompok tadi kembali pada anggota dan menjelaskan materi pada anggota. Anggota membuat pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Setelah itu dikumpulkan dalam sebuah bola dan dilemparkan antar siswa. Siswa yang mendapat bola, dia wajib menjawab pertanyaan dan guru melakukan evaluasi dan klarifikasi. Bisa dalam bentuk seperti ini. Nah, cuma catatannya metode ini itu biasanya efektif untuk kelas yang jumlahnya kecil siswanya. Kalau jumlah dengan siswa besar, saya sarankan tidak menggunakan metode ini, karena metode ini akan memicu suara yang cukup keras di anak-anak ketika mereka, yaitu tadi ketika lempar-lemparan kan mereka kadang ada yang sambil gaduh, tidak mau menerima dan lain sebagainya. Maka guru harus berperan bisa menghandle kelas dengan baik. Nah, di sini ketika siswa membuat pertanyaan, dipastikan si pembuat pertanyaan ini dia juga tahu jawabannya gitu. Jangan sampai pertanyaan ini tidak diketahui jawabannya. Berikutnya adalah metode picture and picture. Metode ini sesuai untuk meningkatkan keterampilan berpikir logis siswanya. Nah, guru silahkan menyediakan banyak gambar, kemudian siswa diminta untuk merangkai gambar-gambar itu menjadi sebuah kerangka yang logis. Kalau dalam materi ekonomi bisa digunakan untuk membahas tentang salah satunya circular flow atau economic circle itu loh, sirkulasi ekonomi, di mana ada rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, pemerintah, kemudian pasar. Itu bisa, kalau tambah terbuka tambah ekspor impor bisa, atau dampak dari sebuah kegiatan aktivitas pasar. Bisa juga untuk menjelaskan alur pasar modal, bisa, banyak sekali opsinya. Nah, yang pertama dilakukan oleh guru dalam metode ini adalah menyampaikan kompetensi di depan kelas. Hari ini siswa akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi, misalkan terkait dengan sirkulasi. Setelah itu presentasi materi sedikit, kemudian penyajian gambar. Guru memberikan gambar ke masing-masing kelompok. Misalkan gambar itu ada 6 gambar piece, kemudian sudah dimasukkan ke dalam amplop, dibagikan ke masing-masing kelompok. Nah, setelah itu mereka menyusun gambar-gambar itu, kemudian mempresentasikan, melakukan penjajakan presentasi. Nah, setelah presentasi, maka guru kembali menutup semua kegiatan dengan penyajian kompetensi atau klarifikasi. Apakah kelompok-kelompok tadi sudah tepat dalam menyusun gambar-gambar secara logis? Nah, ini cukup bagus juga untuk merefleksi mereka, karena di sini usahakan mereka ketika presentasi berada di depan kelas, sehingga menempel gambarnya cukup di depan kelas atau di papan agar ada mobilitas, sehingga anak yang memiliki kemampuan visual, kemampuan kinestetik, kemampuan audio, di sini semuanya dapat berperan sesuai jobnya masing-masing. Berikutnya adalah course review hore. Dalam course review hore ini seorang guru sebenarnya memang lebih tepat course review hore ini untuk mereview materi-materi. Biasanya digunakan guru di akhir tingkatan dari bab. Misalkan kalau di kelas 10 semester 2 itu di bab-bab akhir. Jadi intinya metode ini hanya untuk mereview materi yang sudah dipelajari dalam bentuk games. Nah, guru bisa memberikan instruksi ini pada anak-anak.
misalkan guru sudah menyediakan 25 soal, anak dibagi menjadi beberapa kelompok, jawablah setiap nomor di balik kotak. Nah, kotaknya ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25. Pemilihan nomor berdasarkan tim yang mendapat lemparan bola boleh. Jawaban langsung dituliskan pada kotak sesuai dengan nomor yang dipilih. Setelah itu, jika jawabannya benar, maka silahkan berikan tanda centang. Ini. Jika salah, silahkan berikan tanda silang. Maka di sini siswa atau kelompok harus sudah memegang lembar kerja. Lembar kerja dalam bentuk angka-angka seperti ini. Jika tanda centang Anda dapat membentuk garis lurus, vertikal, horizontal maupun diagonal, maka tim dapat memperoleh bonus skor setengah poin. Nah, contohnya kayak gini. Mereka benar 1, 2, 3, 4, 5. Semua teriak angkat tangan, hore. Maka dia dapat tambahan skor setengah. Hore lagi. Jadi main strategi kayak main dam-daman. Nah, saya kayak gini. Hore kalau sudah. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini nanti guru memberikan tanda-tanda jawaban-jawaban benar atas pertanyaan yang diberikan, sehingga guru pun bisa melakukan analisis terhadap soal yang dirasa sangat sulit. Nah, nanti soal-soal yang sulit bisa dibahas di akhir pertemuan. Berikutnya adalah metode pembelajaran dalam rumpun reflektif atau refleksi. Yang pertama adalah self-directed learning atau pembelajaran secara mandiri. Nah, pembelajaran secara mandiri ini dikenal pada tahun 1970, di mana sebenarnya siswa itu memiliki kemampuan untuk mengambil alih pembelajarannya sendiri. Dalam mengambil alih pembelajarannya sendiri, yang paling penting adalah siswa mampu merencanakan pembelajaran yang akan dia lakukan. Metode ini dulu digunakan pada tahun 1970-an, terus pada tahun 90-an sudah mulai jarang digunakan, tapi saat ini karena kita dalam masa pandemi, banyak siswa dituntut untuk belajar mandiri, maka pendekatan atau metode ini kembali digaungkan, yaitu self-directed learning, di mana pada tahap awal siswa melakukan perencanaan atas pembelajarannya, yang biasanya menggunakan sistem, bisa dalam bentuk Moodle atau Google Classroom atau menggunakan platform yang lain. Pada intinya seperti saat ini kan materi diberikan secara asinkron. Nah, ketika materinya secara asinkron, maka mahasiswa dituntut untuk mampu merencanakan kegiatan pembelajarannya dengan baik. It's okay kalian menyambi perkuliahan dengan kegiatan yang lain. Pada intinya adalah planning itu berada pada kalian, sehingga sukses tidaknya pembelajaran itu ada di tangan kalian. Tahap yang kedua adalah implementing, di mana siswa boleh memilih materi mana yang lebih utama untuk didahulukan dipelajari. Misalkan dalam seminggu ini semua mata kuliah kalian ada 11 asinkron semua, maka kalian akan menentukan mana nih yang akan saya ambil secara dijadwal, mana yang lebih dulu mau dikerjakan atau dipelajari. Nah, kemudian siswa juga harus bisa memonitoring mana yang sudah dipelajari dan mana yang belum, perkembangannya apa gitu. Setelah itu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini ya sesuai dengan evaluasi yang disiapkan oleh gurunya. Bisa evaluasi dalam bentuk kuis maupun dalam bentuk ujian tengah semester atau ujian semester. Berikutnya adalah learning cycle. Nah, dalam learning cycle ini penggagasnya adalah David Cobb pada tahun 1984, di mana siswa secara mandiri dia mencoba hal-hal baru yang sudah dia ada di sekitar mereka. Mereka mengalami sesuatu, kemudian dia mengobservasi apa yang sudah dia lakukan. Misalkan hari ini kita belajar tentang, misalkan di sekolah belajar tentang koperasi, maka dia masuk, misalkan dia mencari pengalaman tuh, datang ke koperasi, dia main ke koperasi bukan untuk pinjam uang atau nabung, tapi dia tanya-tanya koperasi ini kegiatannya gimana, apa saja aktivitasnya dan sebagainya. Nah, setelah itu dia ngobservasi pengalamannya, pengalaman kemarin seperti ini, kemudian dia asimilasikan dengan kerangka konsep yang dia pelajari dari buku teks. Setelah itu dia menguji apa yang dia alami, kemudian memprediksi
oh ternyata bentuk koperasi yang selama ini ada kan koperasi simpan pinjam misalkan yang dia temui sebelumnya. Nah, dia memprediksi ketika saya mau menggali informasi terkait dengan koperasi produksi seperti apa ya, misalkan koperasi produksi susu misalkan. Nah, dia ketika datang dia sudah membawa bekal apa sih yang sama, apa yang menjadi konsep dasar koperasi. Oh, dalam koperasi ada suara anggota adalah yang paling tinggi misalkan, terus kemudian ada pembagian SHU dan sebagainya. Nah, di situ coba dia diterapkan ke informasi baru, misalkan bagaimana dengan koperasi produksi. Setelah itu kita masuk ke materi berikutnya adalah metode artikulasi, di mana proses pembelajaran berlangsung seperti pesan berantai. Nah, guru memanggil beberapa orang yang dianggap mampu untuk memberikan penjelasan ke temannya. Kemudian dari orang yang pertama disalurkan ke orang yang kedua hingga disalurkan ke orang terakhir seperti games. Setelah itu siswa sebagai penerima pesan dan juga sebagai penyampai pesan. Pada metode artikulasi, guru yang dilakukan pertama adalah menyampaikan kompetensi pembelajaran sehingga siswa tahu apa saja yang harus dia pelajari pada hari itu. Kemudian guru menyajikan materi, membentuk kelompok berpasangan 2 orang atau untuk mengetahui daya serapnya mereka. Nah, setelah itu guru bisa menugaskan salah satu siswa dari sebuah pasangan untuk menceritakan materi yang baru diterima dari guru, kemudian sambil mencatat. Setelah itu guru menugaskan secara acak dan secara bergiliran, misalkan diberikan pertanyaan, diberikan kuis. Nah, itu boleh. Kuis itu tidak harus dalam bentuk pertanyaan ya, bisa dalam bentuk siswanya yang satu memberikan pertanyaan, yang lain menjawab, itu juga boleh. Kemudian guru mengulangi dan melakukan konfirmasi terhadap materi yang sudah dipelajari oleh siswa. Berikutnya adalah metode dalam rumpun informatif. Kalau rumpun informatif yang menjadi paradigmanya adalah bagaimana si siswa dapat menerima informasi sebanyak mungkin secara efektif. Yang pertama adalah ada metode namanya SQ3R. Banyak siswa yang mengalami masalah ketika membaca buku, mereka tidak paham apa yang mereka baca. Karena apa? Mereka membaca secara serampangan. Ambil buku, baca isinya, cari yang dia dapat, habis itu kalau nggak ada tutup kembali, dan itu sangat tidak efektif. Hal-hal yang mampu meningkatkan efektivitas dalam membaca buku itu adalah lakukan SQ3R. S yang pertama adalah survey, question, read, recite, and review. Yang perlu dilakukan ketika kalian membuka buku pertama kali adalah baca judulnya, kemudian lihat daftar isinya, cari tulisan-tulisan tebal dan bagan secara cepat tanpa harus membacanya dengan mendalam, cukup singkat saja. Setelah melakukan survei awal pada sebuah buku, minta siswa untuk membuat atau menyusun pertanyaannya sendiri. Paling tidak 5-10 pertanyaan. Nah, setelah mereka membuat pertanyaan dari survei yang sudah dia lakukan, dia mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka buat. Namanya tahap membaca. Nah, dari tahap membaca, siswa mengulangi dari apa yang sudah dia baca dan dia temukan. Kemudian yang terakhir adalah mereview teks untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang bisa diberikan oleh gurunya. Sehingga membacanya tidak serampangan, tapi semuanya ada tujuannya dan ada sistemnya. Berikutnya adalah inside outside circle. Nah, pada tahap atau metode ini dapat digunakan ketika siswa mulai jenuh di dalam kelas. Kita bisa bawa dia keluar, outdoor, di luar kelas. Kemudian sampaikan tujuan pembelajaran, bagi kelompok menjadi setengah atau seperempatnya, berarti menjadi 4 kelompok atau 2 kelompok. Setelah itu bagikan topik dan berikan pertanyaan yang mampu membuat siswa menceritakan pengalaman sesuai materinya. Nah, setelah itu siswa berdiri melingkar dan menjelaskan konsep yang mereka pahami dengan contoh pengalaman yang dia miliki. Jadi kayak gini nih, misalkan bahasnya materi misalkan materi koperasi, materi koperasi mereka pasti punya pengalaman di koperasi, entah itu koperasi simpan pinjam, minim koperasi yang ada di sekolahnya. Nah, setelah itu setelah membaca konsep, kemudian mereka saling berbagi dengan sistem kayak gini.
buat rotasi. Nah, di sini akan melatih siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Jika sama, ya tidak apa-apa, bisa disimpan saja gitu. Mereka dilakukan rotasi-rotasi. Berikutnya adalah metode yang terakhir, make a match, yaitu dikembangkan pertama kali oleh Lorna Curran tahun 94 untuk menggali materi dan membahasnya secara edutainment. Tahap persiapannya adalah siapkan kartu soal dan kartu jawaban sejumlah siswa yang ada di kelas. Jika siswanya ada 30 orang, maka siapkan 15 kartu soal dan 15 kartu jawaban. Usahakan antara kartu soal dan kartu jawaban memiliki warna yang berbeda, sehingga mereka bisa menemukan pasangannya. Nah, setelah itu, guru bisa membagi 2 kelompok dan kemudian berikan kartu jawaban ke kelompok A dan ke kelompok B. Setelah itu, berikan waktu pada mereka untuk menemukan pasangannya. Bisa dengan sepanjang musik atau bisa juga dengan durasi waktu, gitu boleh. Nah, setelah itu, jika waktu sudah habis, usahakan guru ini menemukan siswa yang tidak memiliki pasangan. Nah, siswa yang tidak memiliki pasangan silahkan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian, siswa yang sudah menemukan pasangan silahkan diminta untuk presentasi antara soal dan jawaban, apakah sinkron atau tidak. Jika sinkron, berikan nilai pada dia. Nah, dan penghargaan pada dia. Nah, bagi siswa yang tidak bisa menemukan pasangannya, nah itu bisa bisa dikasih hukuman kecil yang sifatnya menghibur. Jangan melakukan hukuman yang menyakiti mereka, tapi yang menghibur. Misalkan kayak tebak-tebakan atau lain